warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anaraga. Salam Vidya Dharma Anaraga. Halo rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 PAI yang beranggotakan saya Puja Lestari, saya Raisa Rahma Putri, saya Hasyam Fida, Saya Yusri Farifani Ajahara. saya Bianca Hanifah Rasya Konceta, saya Rahma Aznin Rujahra, saya Rafa Kurnia Rahman. Saya Kaila Destianti Setiawan. Nah, di sini kami akan menayangkan video mengenai podcast yang berjudul mengenai asuransi, perbankan dan juga koperasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami merupakan siswa dari Yusman 1 Cibadak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Lestari. nama saya Bianca Hanifah Rasya Konceta. Nah, di sini kami sudah berada di rumahnya Kang Awang yang letaknya ada di Kecamatan Cibadak, Kampung Pojok Indah, RT 4 RW 15. Kang Awang ini merupakan salah satu tokoh agama yang ada di daerah Pojok Indah. Betul ya kan? Selain itu juga, Kang Awang ini merupakan ketua dari Ansor di Kecamatan Cibadak dan juga sekaligus pengurus Yayasan Hidayatus Sibian. Sebelum kita Lanjut ke materi. kita perkenalan dulu nih dengan Kang Awang lebih dalam. Gimana Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Kira-kira dalam belakangan ini Kang Awang ini lagi sibuk apa sih gitu? Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya secara pribadi itu berkegiatan di organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cibadak, melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga kemarin mengikuti kegiatan di peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kecamatan Cibadak. Jadi yang namanya pemuda harus tetap eksis kan? Harus. Insya Allah keren banget ya. Kita langsung ke materi aja Kang. Boleh, silakan. Oke, menurut Akang asuransi itu seperti apa sih Kang? Berkaitan dengan asuransi. Asuransi itu diatur dalam undang-undang di Indonesia. Asuransi itu setahu saya merupakan hubungan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Ada tertanggung, ada penanggungnya. Untuk apa? Untuk beberapa kategori. Bisa untuk jiwanya, bisa untuk kesehatannya, bisa untuk bencananya, dan lain sebagainya. Kurang lebih gambaran asuransi itu hanya seputaran itu kira-kira. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira menurut Kang Awang ini asuransi ini menurut agama Islam itu seperti apa? Berkaitan dengan asuransi, apalagi kita berbicara dalam norma agama, yang harus kita ketahui bersama adalah tujuan daripada asuransi itu sendiri. Ketika tujuan asuransi itu kemudian berdampingan, beriringan sama dengan tujuan yang ada di dalam konteks agama, maka itu sangat luar biasa manfaatnya. Karena di dalam norma agama, tujuan beragama di agama Islam, kita kan harus mengkaji di maqasidus syariah. Tujuan agama itu kan cuma ada 5. Yang pertama, menjaga agama. Kita lihat asuransi itu ada hubungannya enggak dalam konteks menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Asuransi itu ada hubungannya enggak dengan menjaga jiwa. Yang ketiganya, menjaga akal, pikiran. Asuransi itu ada hubungannya enggak dengan menjaga pikiran, menjaga akal. Jangan sampai orang bayar terus asuransi, kemudian dia jadi stres, kan kira-kira begitu. Nah, yang keempat, asuransi itu ada hubungannya enggak dengan menjaga keturunan, menjaga keluarga. Dan yang kelimanya adalah menjaga
harta, menjaga mal, hifdzul mal. Jadi ada menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafs, kemudian menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Nah, ketika kita melihat itu, maka proseduralnya itu seperti apa? Karena ketika berbicara menjaga jiwa, asuransi itu ada, asuransi jiwa. Ya. Gitu. Ada. Berarti, wah ini tujuannya bagus nih. Di agama juga ada. Agama mewajibkan setiap orang untuk menjaga jiwa. Berarti jiwanya harus diasuransi. Kan kira-kira. Cuma prosedural untuk yang secara efisiensinya seperti apa, yang legalnya seperti apa, yang diperbolehkan secara konsep agama seperti apa. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa tadi saya lupa lagi. Pertanyaannya itu hukum dari asuransi dalam agama Islam. Ulama dalam konteks hukum itu berbeda pendapat. Ada ulama yang melarang mengikuti asuransi. Ada ulama yang membolehkan untuk mengikuti asuransi. Ketika ulama itu melarang, bahkan sampai dihukumi haram, gitu, karena melihat daripada tata cara pelaksanaan asuransi. Kalau misalkan tata caranya bertentangan dengan kaidah hukum Islam, jelas otomatis haram. Nah, hari ini kita dengar bahwa ada asuransi syariah. Berarti karena ada asuransi syariah, ulama berpikir, menganalisis substansi dan kepentingan, kemudian keuntungan daripada adanya asuransi. Ketika ada labelisasi syariah, berarti ada hukum yang sudah diperbolehkan, akan tetapi belum selaras dengan hukum Islam. Makanya ada labelisasi syariah, supaya selaras dengan hukum ataupun norma agama. Ya. Ulama yang memperbolehkan asuransi karena melihat daripada tadi tujuan. Hubungan antara perusahaan yang menanggung terhadap tanggungan seseorang dalam konteks misalkan jiwa, gitu, otomatis itu disesuaikan. Ada premi berapa yang harus dikeluarkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan sama-sama saling tolong menolong. Ini yang menjadi penting, bukan hanya sebatas di keuntungan. Orang yang punya lembaga asuransi harus untung, orang yang membayar premi pun harus untung. Ya, nah, itu baru boleh. Kemudian orang yang punya asuransi itu juga harus menilai ijab kabulnya seperti apa. Jangan sampai kita bayar premi sampai dengan ratusan ribu, jutaan, tapi tanggungannya yang didapat itu kecil. Nah, itu kan nggak boleh. Yang keduanya, dengan sebab saling tolong menolong tadi. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran kan menjelaskan seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan. Ya. Sehingga konsep asuransi itu adalah konsep tolong menolong yang harus didahulukan. Kita sakit, otomatis butuh biaya untuk berobat. Apalagi yang sakitnya sifatnya kontinuitas, berkelanjutan, harus kontrol.
biaya masuk ke rumah sakit, biaya pengecekan dan lain sebagainya itu besar. Tidak murah. Otomatis harus dibantu oleh orang lain. Walaupun bisa jadi kita yang mengeluarkan premi, membayar asuransi kesehatan, belum tentu juga sakit. Ya. Tapi dengan kita niat menolong orang lain, yang sudah jelas-jelas orang lain punya penyakit yang berkelanjutan, ya kita niat membantu itu boleh. Dengan salah satu dalilnya yang tadi disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian berhubungan dengan asuransi kebakaran, menjaga harta. Mobil kita kebakaran, diasuransikan. Rumah kita kebakaran, ada asuransi rumah. Ya itu boleh. Karena itu bagian daripada menjaga harta. Tapi yang digaris berdasarkan adalah tata cara ijab qabul saat asuransi. Itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu terkait asuransi syariah. Intinya adalah bahwa ulama berbeda pendapat terkait asuransi. Ada yang menghukumi haram dan ada yang memperbolehkan dengan beberapa catatan. Sehingga muncullah di situ pemikiran yang berkaitan dengan asuransi yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi kan seperti yang dijelaskan Akang tadi ya, kalau asuransi itu ada dua jenisnya, ada asuransi konvensional dan juga syariah. Ya. Nah, atas nama syariah gitu, itu tuh tetap diperbolehkan karena ada nama syariahnya atau tetap nggak boleh? Labelisasi itu tidak mempengaruhi pada dasarnya. Apakah ini syariah ataukah ini tidak syariah. Yang tidak menggunakan label syariah belum tentu juga bahwa dia itu tidak syariah. Ataupun yang menggunakan label syariah belum tentu juga isinya seolah-olah dia adalah bersyariah. Yang menjadi tolak ukur adalah sejauh mana hubungan tata cara yang dia lakukan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Jadi walaupun dia berlabelkan syariat tidak sesuai dengan tuntutan, tetap tidak boleh. Malah dia dihukumi dosa karena mengatasnamakan syariat padahal isinya tidak bersyariat. Ya. Tapi dengan adanya labelisasi syariah, kita punya pikiran yang husnudon, berpikir positif bahwa lembaga itu sudah berupaya menerapkan tata cara yang tidak keluar daripada norma-norma agama. Kurang lebih seperti itu. Berarti dari nama syariah itu tidak mengganggu ya, maksudnya Ya, tidak. tapi biasanya orang lebih nyaman menggunakan kalimat syariah. Kalimat syariah. Ada perumahan bersyariah, ada asuransi syariah, ada perbankan syariah, ada koperasi syariah, seolah-olah orang lebih nyaman bertransaksi dengan mereka. Karena mereka berpikir, kita juga meyakini bahwa dengan adanya labelisasi itu, ini minimal sudah mendekati ataupun lain sebagainya terhadap hukum-hukum Islam. Kurang lebih seperti itu. Kasih banyak Kak untuk penjelasan tentang asuransinya. Selanjutnya. Nah, setelah kita membahas mengenai asuransi, selanjutnya kita akan beralih ke dalam perbankan. Nah, mungkin perbankan ini lebih sering ada sangkut pautnya nih dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bertransaksi saja, kita tuh lebih sering menggunakan dompet digital. Yang dimana dompet digital itu berkaitan dengan perbankan. Dalam perbankan itu terdapat bunga yang merupakan riba ya dalam Islam. Nah, jadi pertanyaan di sini tuh, menurut Kang Awang, apakah perbankan atau hal yang menyangkut dalam bank itu apakah diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam? Seperti misalnya seseorang yang bekerja di bank ataupun seseorang yang menyimpan uangnya di bank.
berkaitan dengan perbankan secara garis besar. Perbankan itu kan adalah lembaga jasa keuangan, lembaga keuangan yang otomatis di dalamnya ada unsur jasa, ada atas seseorang yang harus diakomodir, yang harus dirangkul, artinya karyawan lah. Berkaitan dengan riba sudah jelas dalam Al-Quran. Contoh misalkan ahalallahu bai'a wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba. Janganlah kamu mendekati riba. Apa sih itu riba? Nah, di sini kan yang menjadi tolak ukur. Sejauh mana riba itu korelasinya dengan perbankan. Jangan sampai bahasa yang dikeluarkan seperti halnya ada biaya jasa, kemudian itu dikaitkan dengan unsur riba. Di sini banyak perbedaan pendapat. Riba itu kan artinya bertambah. Bertambah. Kita pinjam 10 juta, kemudian kita membayar lebih daripada 10 juta dengan takaran yang sama. Kita pinjam 10 juta hari ini dengan takaran yang sama di harga emas misalkan 1 juta per gram. Kemudian 3 tahun yang akan datang karena kita pinjam, kemudian kita tetap bayar 10 juta. 3 tahun yang akan datang. Padahal harga emasnya bisa jadi 1 gram sudah 1.500.000. Itu kan nggak bisa dikatakan riba, walaupun ada substansi yang bertambah. Cuma kan yang menjadi tolak ukur hari ini adalah patokannya kan adalah uang, bukan patokan terhadap emas. Gitu. Emas itu 3 tahun yang akan datang bisa jadi malah menurun ataupun malah juga bertambah. Ketika nilainya sama 10 juta, kemudian 3 tahun yang akan datang tetap bayar 10 juta, itu tidak termasuk riba. Tapi ketika nilai takarannya pun meningkat sehingga dia harus mengembalikan dana lebih dari 10 juta, di sini ulama berbeda pendapat. Nah, sehingga berkaitan dengan riba, yang menjadi tolak ukur adalah sejauh mana kita mengantisipasi. Ketika hal itu sudah jelas-jelas terlihat secara nyata ada riba di sana, yaitu kita hindari. Tapi ketika samar sehingga banyak orang yang menggunakan jasa itu, bank itu, ya nggak jadi masalah. Karena belum ada mekanisme aturan yang lebih baik daripada mekanisme aturan yang hari ini ada di perbankan, termasuk bank syariah pun. Contoh misalkan di bank syariah itu ada beberapa akad. Akad menyimpan dana. Akad menyimpan dana pun kan tetap ada jasa yang harus dikeluarkan. Jasa kita menyimpan di bank. Itu dana titipan. Gak cukup dengan terima kasih udah dititipin. Karena dia harus menjaga barang yang kita titipkan. Otomatis harus ada jasa yang kita berikan. Dan kita harus memahami itu. Nah, sehingga menjadi tolak ukur bagi kita dalam konteks perbankan itu adalah antarodin, keridoan. Kita ridho menyimpan dana di bank, dan kita ridho substansi jasa yang harus dikeluarkan dalam segi perbankan.
Kemudian ada akad misalkan mudorobah bagi hasil. Kita pinjam melalui lembaga permodalan, bank syariah, kemudian kita menjadi pengelola dananya. Ketika kita pinjam 10 juta, uang 10 juta itu kemudian kita gunakan usaha, kemudian di dalam konsep usaha itu ada unsur laba dan kerugian. Nah, di situ kan ada proses bagi hasil. Itu kan nggak termasuk ke dalam riba. Gitu. Walaupun kita mengeluarkan uang lebih daripada yang seharusnya kita bayarkan. Jadi banyak aturan main yang mengatur tentang riba. Kita masih bisa duduk bareng, ngobrol bareng, membahas, bedah terkait tentang riba. Gitu. Tapi yang menjadi poinnya adalah setiap riba itu adalah haram hukumnya, dan janganlah kamu mendekati kepada riba. Tinggal menata yang menjadi riba itu seperti apa. Kalau kita misalkan nyimpen uang di Dana ataupun di dompet digital, kemudian ada biaya administrasi, belum tentu juga itu riba. Kemudian kita menyimpan di bank, kemudian 1 bulan kemudian dana kita bertambah, belum tentu juga itu riba. Karena ada aturan yang mengikat terhadap konsep perbankan. Dana itu diputarkan, diolah oleh lembaga keuangan itu sendiri, sehingga menjadi feedback hasil, baik itu investasi yang dilakukan oleh bank dan kita kebagian. Jadi tidak terlalu ataupun jangan terlalu mempermasalahkan selama ada koridor yang tetap ditempuh dalam segi perbankan. Kurang lebih gambarannya seperti itu terkait perbankan. Kalau hukum perbankan itu kayak asuransi tadi gitu, harus ada menguntungkan dari pihak itunya, pihak banknya juga, apa harus sama seperti itu juga? Yang namanya sistem lembaga jasa otomatis harus ada yang sama-sama diuntungkan. Kita nyimpan uang di bank, keuntungannya apa buat kita? Minimal kita lebih nyaman dan lebih merasa aman. Orang bank ataupun lembaga perbankan dapat keuntungannya apa? Oh, dia bisa meminta jasa atas dana yang kita simpan. Gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Kalau sama-sama saling merugikan ya jangan. Kan kira-kira begitu. Kemudian kelebihannya, uang tersebut selama masih dirasa aman dan mudah untuk mengaksesnya, itu nggak jadi masalah. Yang akan menjadi banyak perbedaan adalah di dalam konteks sejauh mana mekanisme perbankan mengolah, mengatur, memanage tata cara, apakah ijab kabulnya, kontrak dalam pinjam meminjamnya sesuai ataukah tidak sesuai dengan koridor agama. Ketika misalkan sudah ridho, yaitu selesai. Akan berbuntut juga ketika kita pinjam kemudian ada biaya keterlambatan. Itu dinamika perbankan yang harus kita benahi, yang harus negara benahi, yang harus menjadi fokus perhatian daripada ulama-ulama di Indonesia tentang denda, yang otomatis itu akan memberatkan. Ketika memberatkan, tidak keluar
unsur sama-sama saling menguntungkan, ini kan berbahaya. Jadi kita tetap menilai bahwa untuk hari ini mekanisme perbankan itu menjadi bagian daripada kebutuhan seseorang. Orang bekerja di luar negeri, orang yang bekerja di luar kota, orang yang kemudian resikonya bila bawa uang banyak-banyak hilang di jalan, itu kan lebih mador. Tinggal diolah sedemikian baik sehingga lebih bermanfaat. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Berkaitan dengan perbankan, mungkin ada sangkut pautnya dengan koperasi. Mengenai koperasi dalam agama Islam itu seperti apa sih, Kang? Perbankan kemudian koperasi itu kan hampir sama-sama lembaga yang mengelola keuangan. Di dalamnya dari program-programnya itu banyak hal, termasuk ada simpan pinjam. Di bank juga ada simpan pinjam, di koperasi juga ada simpan pinjam. Kalau di bank banyak kan proses pinjam repot. Kalau di koperasi kebanyakan pinjam. Ya, pinjamnya aja kan, kira-kira begitu. Nah, program-program dari akses perbankan itu ada yang namanya asuransi tadi. Itu kan bagian daripada program-program yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Itu. Di koperasi misalnya, hanya saja koperasi itu pengelolaan dan skupnya lebih kecil daripada perbankan. Secara prosedur itu hampir sama. Nah, tapi ada satu kelebihan di koperasi. Karena koperasi itu adalah produk murni bangsa Indonesia. Yang mengeluarkan ide koperasi itu kan para pendiri bangsa, khususnya kan Muhammad Hatta. Konsep koperasi, konsep untuk masyarakat yang lebih bisa ataupun lebih mudah. Masyarakat bisa menabung secara sukarela. Ada kewajiban menabung setiap bulan. Kalau di perbankan kan tidak ada tabungan wajib. Tidak ada tabungan sukarela yang harus dikeluarkan setiap bulan. Lebih kepada jasa penitipan. Kalau di koperasi kan ada tabungan pokok, ada tabungan wajib, ada tabungan sukarela. Sehingga bila mana masyarakat di bulan ini ada uang sekian, bisa ditabungkan secara sukarela. Dan ada konsep bagi hasilnya di laporan akhir tahun. Apakah pengelolaan koperasi ini berjalan baik, kemudian ada keuntungan, yaitu ya yang harus dibagikan kepada anggota koperasi. Ya. Jadi korelasinya adalah koperasi ini lebih luar biasa bila mana pemanfaatannya dan tata caranya diterapkan sesuai dengan tujuan awal diciptakannya koperasi. Kemaslahatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil itu kan sangat luar biasa. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kan benar seperti tadi bahwa koperasi itu mungkin sering kita lihat dan banyak orang juga bekerja sama dengan koperasi itu dengan cara meminjam dan juga menyimpan uangnya. Nah, koperasi simpan pinjam tersebut itu bagaimana sih menurut hukum agama Islam? Berkaitan dengan koperasi, yang menjadi penentu di lapangan, di masyarakat, itu bukan koperasi yang hanya sebatas meminjamkan dana tanpa ada simpanan. Jadi yang menjadi tolak ukur masyarakat
dengan banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan koperasi, padahal di koperasi itu tidak ada laporan akhir tahun, tidak ada simpanan pokok, tidak ada simpanan wajib, hanya sebatas kita bisa meminjam, yaitu bukan koperasi secara utuh. Kan begitu. Itu hanya sebatas bagian daripada kedok koperasi saja. Nah, itulah yang kemudian harus kita cegah. Karena unsur ribanya itu lebih terlihat. Karena tidak banyak ataupun tidak ada ikatan saling keuntungan. Gitu. Malah yang ada adalah lebih kepada memberatkan sebagian masyarakat dalam konteks koperasi yang hanya bisa meminjamkan saja tanpa ada kewajiban menyimpan. Nah, kemudian korelasinya terkait dengan pertanyaan tadi. Apa tadi? Lupa lagi. Jadi koperasi simpan pinjam itu bagaimana gitu menurut hukum agama Islam? Sehingga karena sudah terlihat mencolok banyak unsur riba, ya itu jelas-jelas tidak boleh koperasi yang seperti itu. Haram. Yang boleh seperti apa? Yang boleh adalah setiap anggota yang kemudian dia sudah punya simpanan wajibnya, sudah punya simpanan pokoknya, itu baru boleh. Karena ada unsur saling menguntungkan nanti di dalamnya. Ada laporan akhir tahun, bagian daripada akad mudharabah bagi hasil yang dibagikan kepada anggota. Dan uang kita aman. Gitu. Dan kita masih bisa pinjam dana koperasi karena kita punya simpanan. Gitu. Jadi memang harus pintar memilih koperasi. Betul, harus pintar memilih koperasi. Kan ada juga koperasi yang memang meminjamkan. Jadi di setiap waktu hari H pembayaran itu, jika tidak bisa membayar maka bunganya itu akan dinaikkan. Nah, kalau untuk itu gimana? Nah, ketika berbicara ke arah bunga pun kan itu sudah salah. Karena ketika ada nilai yang kemudian bertambah, ya itulah yang dilarang. Apalagi sampai kena denda. Itulah yang kemudian kita harus cerdas memilih koperasi. Jadi memilih koperasi yang ideal itu adalah koperasi yang jelas aturan mainnya, jelas status hukumnya, jelas tata cara pemberlakuan aturan, jelas kita terdaftar sebagai koperasi, jelas setiap bulan kita melakukan simpanan, nah itu baru bisa. Dan jelas laporan akhir tahun anggaran. Di luar daripada itu, yaitu kecenderungannya lebih kepada koperasi-koperasi yang saya pikir itu tidak baik ataupun kurang baik. Jadi berkaitan tentang asuransi, kemudian perbankan, kemudian koperasi, itu sama-sama bagian daripada problematika yang harus kita pikirkan. Negara bangun aturan main yang kemudian tidak hanya menguntungkan sebagian orang, sebagian korporasi, tapi harus bisa punya hubungan saling menguntungkan. Jadi setelah kita mendengar penjelasan Akang tadi mengenai asuransi, perbankan, dan juga koperasi, jadi apakah seorang muslim diperbolehkan meminjam, menabung, dan memiliki asuransi ataupun hubungan dengan perbankan dan juga koperasi? Sangat diperbolehkan selama dia bisa menilai koperasi-koperasi, perbankan-perbankan, asuransi-asuransi yang tidak bertentangan dengan norma hukum agama, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan khususnya
kemudian tujuannya sama-sama untuk mengkonsolidasi syariah. Itu Bu. Karena dinamikanya kan seperti ini dan akan terus berkembang ya. Seiring perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan digital, seiring dengan kebutuhan banyak masyarakat, itu sangat diperbolehkan selama kita harus cerdas, cerdik, menilai, melirik, memanfaatkan mana koperasi yang tidak keluar daripada syariat Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim harus Betul, pandai dalam memilih. betul. Ya, mungkin terima kasih Akang atas waktunya. Sangat seru sekali ya ternyata podcast ini sangat bermanfaat juga, banyak ilmu yang bisa kita terima. Mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Terima kasih Awang dan juga teman-teman yang juga sebagai kameramen dan juga ada sebagai kameramen duanya juga ya. Terima kasih dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah menonton. Assalamualaikum ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi merupakan video dari kelompok kami mengenai podcast PAI. Terima kasih untuk kepada Akang Tata semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.